Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah judul pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas sumber daya manusia. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Niken Ayu Hairudin, yang kedua Nur Fadilah Alawiyah, yang ketiga Rianti Bunga Safitri, dan yang keempat Tri Andini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang pernikahan dini. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan sebuah perkawinan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam 30 tahun terakhir. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang, terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Selanjutnya akan Rumus masalah yang pertama, bagaimana derajat pendidikan pada pernikahan usia dini. Yang kedua, apa saja resiko kesehatan yang timbul akibat pernikahan usia dini. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas sumber daya manusia. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Yang kedua, upaya untuk mencegah pernikahan usia dini agar dapat mencetak SDM unggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan angka pernikahan dini anak laki-laki dan perempuan. Analisis survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding pedesaan. Untuk kelompok umur 15-19 tahun, perbedaannya cukup tinggi, yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda pedesaan lebih banyak melakukan perkawinan pada usia muda. Meskipun pernikahan anak merupakan masalah predominan di negara berkembang, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih berlangsung di negara maju yang orang tuanya menyetujui pernikahan anaknya yang berusia kurang dari 15 tahun. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini. Yang pertama yaitu adanya Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang pernikahan dini, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Yang kedua, BKKBN memiliki program genre atau generasi berencana sebagai peningkatan kualitas remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Yang kedua adalah pendidikan perempuan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan dini. Faktanya, semakin lama seorang perempuan bersekolah, semakin kecil kemungkinan dia menikah sebelum usia 18 tahun dan memiliki anak selama masa remajanya. Yang ketiga adalah pemberdayaan perempuan. Setiap perempuan memiliki hak untuk memutuskan masa depannya sendiri, tetapi tidak setiap perempuan mengetahui hal ini. Itulah mengapa pemberdayaan anak perempuan sangat penting untuk mengakhiri pernikahan dini. Yang kelima adalah memberdayakan masyarakat lebih luas untuk membantu hak-hak perempuan. Orang tua dan tokoh masyarakat seringkali bertanggung jawab untuk memutuskan kapan dan dengan siapa seorang perempuan akan menikah. Di banyak kepercayaan lama diyakini bahwa pernikahan membuat anak perempuan tetap aman, terlindungi, dan secara biaya akan ditanggung oleh seorang suami mereka nantinya. Yang keenam, adanya perbanyak lapangan kerja. Memberikan keluarga dengan peluang mata pencaharian seperti pinjaman keuangan mikro adalah cara yang efektif untuk mencegah dari pernikahan dini yang terjadi sebagai akibat dari kebutuhan keuangan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan juga mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini, antara lain terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, dan juga menimbulkan problematika sosial dan problem-problem lainnya. Sarannya, sebagai mahasiswa kita wajib menghindari pernikahan dini, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi masyarakat lainnya. Mari ciptakan lingkungan dan relasi pertemanan yang positif agar dapat terus mengupgrade diri ke arah yang lebih baik agar menjadi bagian dari sumber daya manusia unggul untuk negara Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas sumber daya manusia. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.